Assalamualaikum sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Nuh mendoakan yang baik-baik kepada anak sulungnya, Sam, tapi tidak pada putranya yang lain yakni Ham dan Yafits. Sam didoakan keturunannya menjadi nabi dan orang-orang saleh. Sedangkan Ham dan Yafits dikutuk, Ham melahirkan keturunan kaum Negro, sedangkan Yafits menurunkan kaum terjelek. Sejarah penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas tahun 1448 sampai tahun 1522 dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman mengutip Al-Kisai, mengatakan, setelah Nabi Nuh menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya yakni Sam, Ham, Yafits. Sam menempati wilayah barat, keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Ham ditempatkan di wilayah utara, keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah. Sedangkan Yafits ditempatkan di wilayah timur. Keturunannya banyak menempati wilayah Turki, Yajid, dan Majud. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengutip Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Pertama kali dia memanggil Sam. Si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kerajaan." Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul, keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang saleh. Sam memiliki 5 anak. Pertama, Arfahsyad melahirkan banyak nabi dan orang-orang saleh, dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabiah dan Mudhor, dan kabilah-kabilah Yaman. Kedua, Hashim yang keturunannya banyak menempati daerah Yaman, yang dikenal dengan Yasanis. Di wajah mereka hanya ada 1 mata, 1 telinga, 1 kaki. Ketiga, Huwail keturunannya adalah orang-orang Amalikah dan Imadiyah. Keempat, Arum keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan Samud. Kelima, Syamaliha yang tidak memiliki keturunan karena mandul. Aksalabah mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Selanjutnya Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai sebuah anak yang bernama Misraim. Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun mendatangi Nabi Nuh. "Wahai kakak, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak." Memenuhinya, Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misraim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang merupakan induk negeri dan tempat hiruk pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul." Dan pada masa berikutnya, Misraim menetap di Mesir.
Tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya, dan di antara keturunannya adalah suku Kibiti. Rupanya, ketika Nabi Nuh memanggil Ham pada malam itu, dia bersenggama dengan istrinya, kemudian istrinya melahirkan 2 anak laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia mengingkari keduanya sebagai anaknya seraya berkata, "Kedua anak ini bulan keturunanku." Istrinya berkata keduanya, "Benar-benar darah dagingmu, akan tetapi kita terkena kutukan bapakmu Nuh." Akhirnya Ham meninggalkan putranya dan istrinya, lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapak mereka, Ham. Keduanya sampai di sebuah kampung yang dekat dengan Sungai Nil. Kemudian pemuda hitam tersebut menggauli saudara perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya, 2 bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam. Hingga sekarang, Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami mereka bernama Nobah. Kemudian Nabi Nuh mengundang Yafits, anak ketiga ini, juga tidak menyambut panggilan. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Yajuj Majuj dan orang-orang Turki. Yafits pergi ke sebuah negeri di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 orang anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayasik, Sanaf, dan Sakil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayasik adalah orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Yajuj Majuj, dan keturunan Sakil adalah orang Armen, suku yang mendiami negeri Armenia. Begitulah kisah anak-anak Nabi Nuh dan pembagian wilayahnya yang melahirkan orang Negro, Arab, dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.